Kali ini saya akan membahas perihal kasus YouTuber yang tenggelam dan akhirnya meninggal dunia di Cirebon, Indonesia. Dan kita mulai bahas ceritanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya YouTuber yang bernama Jipeng yang tanggal 15 kemarin meninggal dunia dikarenakan hanyut di Sungai Cisanggarang. Kabar duka menyelimuti YouTuber asal Indonesia yang baru-baru ini beredar di berbagai media. Dia bernama Jipeng, seorang YouTuber mistis yang pada malam itu berniat untuk membuat konten di tepi sungai di daerah Kabupaten Cirebon, namun berakhir mengenaskan. Warga desa Babakan Losari, Kabupaten Cirebon atas nama Sanuji alias Jipeng yang berumur 37 tahun tenggelam di sungai itu. Niatnya untuk membuat konten, namun justru membahayakan nyawanya sendiri. Jipeng dilaporkan hanyut pada dini hari sekitar jam 3 subuh di desa Babakan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon sejak Minggu 14 Agustus 2022. Berdasarkan laporan dari rekannya korban atas nama Budi, pada pukul 3 subuh itu dia bersama korban atas nama Jipeng itu berniat membuat konten nih untuk YouTube di terowongan daerah Babakan Losari dan makam katanya. Namun tak berselang lama, pada pukul 4 korban turun ke tepian sungai Cisanggarung untuk mencari keong katanya. Namun semakin lama semakin menjauh nih korban dari tepi sungai dan menuju ke tengah sungai. Lalu pada saat itu temannya Budi itu tidak melihat si Jipeng ini dan ternyata dia menghilang. Selanjutnya pada pukul 7 pagi rekan korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa. Pihaknya langsung memberangkatkan satu tim rescue dari Pos SAR Cirebon menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Sanuji alias Jipeng berusia 37 tahun, warga desa Babakan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon yang hanyut di Sungai Cisanggarung saat membuat konten di YouTube. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 8:30. Itu berarti 2 jam setelah temannya laporan. Berarti Jipeng sudah meninggal pada saat itu, teman-teman. Korban ditemukan mengambang dengan jarak kurang lebih 500 meter dari titik terakhir sebelum hilang. Berdasarkan informasi yang komandan simpulkan ya, komandan tim SAR, bahwa pada pukul 8:30 pagi korban dievakuasi dan dibawa ke RS Walet Cirebon. Selanjutnya pada pukul 9:30 kurang, sehubungan dengan telah ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur SAR yang terlibat kembali ke satuannya. Adapun tim SAR yang terlibat pada saat itu yaitu Basarnas, Polsek Pabedilan, Damkar Losari, dan perangkat desa Babakan Losari, teman-teman. Dan itu mungkin buat pelajaran aja buat kita ya, teman-teman ya. Atau buat kreator-kreator yang langsung di jalan gitu, langsung di lapangan maksudnya. Jadi dulu saya sempat vlog juga, teman-teman, sebelum memutuskan untuk mereview seperti ini. Jadi ada pengalaman yang cukup mengerikan saat saya ngevlog pada saat itu. Ada VT-nya di Hardy Adventure. Jadi saya mengambil dari sana ya, teman-teman, bisa dilihat nanti. Ketika itu kita Hardy Adventure, Kiri Setipi, Ihsan Saipul sedang mereview satu rumah yang terbengkalai di daerah Bandung, teman-teman. Dan pada saat itu kita sudah berkoordinasi dengan Siskamling yang ada di sana. Jadi kita izin dulu lah gitu. Dan kita sebelum masuk ke sana, kita pengen tahu dulu sejarah rumah itu kenapa terbengkalai. Dan katanya rumah itu terbengkalai karena ahli waris gitulah, teman-teman lah. Nah, jadi ya udahlah, kita masuk ke sana dan katanya memang sudah lama sekali rumah tersebut terbengkalai. Nah, dengan pedenya kita masuk ke sana dan pas ketika kita mau survei ke dalam, pas tepat di pintu rumahnya ada suara orang di dalam rumah itu yang sedang mengambil alat seperti besi. Saya dan Kang Hardy pertama kali mendengar itu sangat kaget. Soalnya kita memang nggak tahu ya di dalam rumah itu ada siapa aja. Dan ternyata ada orang, dan katanya itu adalah psikopat, teman-teman.
Kita agak takut juga ya masuk ke sana. Terus kita melibatkan ada Babinsa juga waktu itu, terus Siskamling juga dan warga-warga kumpul di sana. Nah, setelah pencarian sekitar 2 jaman, orang tersebut tidak diketahui kemana perginya. Kita udah masuk ke sana, mencoba untuk bernegosiasi dengan orang itu, tapi ternyata tidak ada di dalam. Dia ternyata kabur ke bagian belakang rumah. Namun pada saat Kang Hardi ke sana lagi, ini cerita dari penuturan dia ya, dia ketemu orang itu lagi. Nah, kita tuh sebagai vlogger takutnya ya bilang kepada aparat setempat, takutnya itu adalah seorang pencuri atau ya dia sedang melarikan diri dari tindak pidana atau tindakan hukum gitulah ya, melanggar hukum. Jadi dia membuat atau bikin rumah itu sebagai tempat pelarian. Kita takutnya seperti itu sih teman-teman. Dan akhirnya ya orang itu sudah sudah dimusyawarahkan sama aparat setempat, dan saya nggak tahu lagi kelanjutannya seperti apa, karena pada saat kejadian itu sekitar jam 1 malam. Itu sangat berbahaya sekali kalau kita pulang malam-malam, dan itu keadaannya jauh teman-teman dari rumah kita. Dan pelajaran juga ini ya untuk semua vlogger yang langsung di lapangan. Hati-hati, karena bukan hanya orang, situasi di daerah atau di tempat vlog juga harus benar-benar kita kuasai, karena takutnya kejadian seperti yang dialami almarhum Jipeng ini ya. Kita doakan semoga almarhum Jipeng diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata mungkin dari saya, hati-hati aja lah pokoknya ya teman-teman. Untuk semuanya hati-hati aja bila melakukan aktivitas di luar rumah yang belum kita kuasai medannya gitu. Dan bagi kalian yang belum mendengarkan atau melihat atau menonton cerita horor yang saya bagikan, kalian bisa klik di sini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan Dikuy Project. Akhir kata dari saya, terima kasih dan bye-bye.